Warta Berita selengkapnya untuk hari Kamis 14 Oktober 2021 bersama saya, Rizky Rutarto. Warta Berita pagi ini ada sekilas berita utama yang untuk Anda simak. Ketua DKPP Muhammad menekankan bahwa anggota KPU dan Bawaslu tidak boleh anti partai politik. Sebaliknya, mereka perlu membuka ruang diskusi dengan semua pihak dan hal tersebut menjadi bagian dari kriteria mandiri dan berintegritas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Pemerintah Indonesia menempatkan sektor minyak dan gas bumi atau migas sebagai andalan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri bahkan hingga tahun 2050 mendatang. Para pemimpin negara anggota G20 atau G20 menyatakan bahwa mereka akan membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Mereka siap harus berkoordinasi dengan Taliban, tapi tidak mengakui bahwa adanya pemerintahan kelompok tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa program Desa Wisata menjadi andalan pihaknya. Program ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Robin Abdul Rahman melaporkan selengkapnya. Keberadaan desa wisata di Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke Desa Wisata Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Rabu 13 Oktober 2021. Menurut Sandi, negara hadir dalam bentuk pembinaan, peningkatan kapasitas, dan juga promosi desa wisata. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuka akses yang baik menuju ke desa wisata, sehingga wisatawan mau datang dan tinggal lebih lama di desa wisata, termasuk dengan sasaran wisatawan luar negeri untuk berkunjung ataupun tinggal di desa wisata dengan sejumlah ketentuan karena saat ini masih dalam suasana pandemi. Sandiaga Uno melihat desa wisata Cikaka cukup lengkap sebagai tujuan wisata dalam negeri maupun luar negeri, yaitu selain ada objek wisata berupa Masjid Caka Tunggal yang merupakan masjid tua dengan ratusan kera, adanya seni tradisional, makanan, kerajinan, dan juga adanya homestay. Untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi ibu-ibu dari KWC dan juga ibu-ibu PKK. Jadi kita harapkan dari yang sudah secara bertahap dikirimkan ini akan bertingkat dan berkelanjutan. Sementara itu Ketua Pokdarwis Caka Tunggal Desa Cikaka Sukohandoyo mengatakan sebelum adanya pandemi, wisatawan yang datang ke Desa Cikaka rata-rata 4.000 hingga 5.000 orang per bulan. Namun karena adanya pandemi jumlahnya turun drastis. Namun demikian, sejak September 2021, Desa Wisata Cikaka mulai dibuka kembali untuk umum dengan prokes ketat pencegahan COVID-19, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, kalau sebelum pandemi itu kita per bulannya sudah sampai 4.000 sampai 6.000. Ya. Sekarang pandemi, Pak? Pandemi paling ya hanya sekitar 300 pengunjung per bulannya. Desa Wisata Cikakak masuk 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Robin Abdul Rahman melaporkan. Sejumlah negara mengalami krisis sumber daya energi mulai dari China, Eropa, dan India. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Tidak sedikit sumber matahari. Ya ini apa produksi?
Sejumlah negara mengalami krisis sumber daya energi, mulai dari China, Eropa, hingga India. Beberapa penyebab antara lain tingginya permintaan pasca pulih dari terdampak pandemi COVID-19 dan memasuki musim dingin, pasokan energi di Eropa yang terhambat fenomena cuaca ekstrim, ditambah stok batu bara yang terus menipis, hingga urusan diplomatik antara negara penyuplai sumber daya energi. Kondisi ini membuat harga sejumlah komoditas seperti minyak dan batu bara ikut naik. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, mengamini kondisi itu. Meski memang beberapa waktu belakangan sebelum krisis, harga batu bara sempat menyentuh angka terendah. Ia berpandangan situasi saat ini merupakan berkah yang baik untuk perusahaan berinvestasi menuju transisi energi baru terbarukan. Ya, harga bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat rata-rata ya, dalam 5 tahun terakhir ini lebih banyak susahnya. Juga mungkin orang melihat harga pas lagi tinggi ya. Tapi 12 bulan yang lalu itu HBA kita mencapai harga terendah. Jadi bayangkan dalam waktu turun 1 tahun, harga bisa 3 kali lipat bahkan. Jadi itu menandakan harga sangat volatile dan kalau lihat rata-rata lebih banyak suramnya dibanding bagusnya. Jadi di saat harga tinggi tentu ini berkah yang bagus buat perusahaan untuk berinvestasi menuju transisi ini. Karena jangan lupa tantangan terutama kan lagi. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta pemerintah bisa mengawasi betul perdagangan sumber daya energi, terutama milik dalam negeri. Sebab bila ada pengusaha yang nakal dan menjual pasokan ke luar negeri dalam jumlah berlebihan dapat berdampak pada kebutuhan dalam negeri sendiri. Dia bahkan menganalogikan PLN bisa gelap bila hal itu dilakukan. Ini catatan saya itu. Catatan saya, hati-hati juga. 70% kita tergantung PLTU. Nah, ketika terjadi krisis seperti ini, harga batu bara menembus 280 US dollar kan per ton. Akibatnya apa? Ada daya tarik internasional. Nah, pengusaha nakal bisa mengekspor batu bara kita. Kalau itu terjadi melebihi DMO, ya, domestic market obligation, ini PLN kita segera. Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Mose Rizal berpandangan musim dingin di negara-negara Eropa bersifat sementara, sehingga akan sulit bila ingin memanfaatkan peluang kondisi ini. Ia menekankan perlunya memikirkan jangka panjang mengingat cadangan sumber daya energi milik Indonesia cukup besar. Krisis energi di Eropa sekarang yang saat ini lagi sedang berjalan ya, apalagi mereka sudah mau memasuki musim dingin ya, sulit karena itu sifatnya sementara ya. Kita harus selalu memikirkan jangka panjang kita karena cadangan kita juga cukup besar, apalagi mereka Eropa itu pengguna gas salah satu yang terbesar ya, sangat besar. Jadi mayoritas energinya itu dari gas ya, nggak cuma untuk listrik tapi juga untuk Sebagai informasi, harga batu bara baru-baru ini menyentuh harga 280 US dollar per tonnya. Sementara harga minyak dunia berkisar 80 US dollar per barelnya. Harga komoditas ini terus mengalami lonjakan seiring dengan krisis energi dunia yang meluas ke beberapa negara. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Masyarakat menanggapi dengan beragam adanya dampak dari krisis energi. Mereka berharap pemerintah bisa menjaga mulai dari pasokan listrik dan juga pasokan lainnya. Mereka berharap agar Indonesia juga tidak terdampak dalam krisis energi. Ada yang meminta agar pengusaha tidak terlena dan bisa menjaga pasokan energi dalam negeri. Berikut penuturan masyarakat. Nama saya Billy, saya warga Jakarta. Ya, saya sih berharap pemerintah bisa cermat lagi ya dalam membaca situasi krisis energi di dunia, sehingga kita juga semua nggak ikut terdampak dari krisis itu juga. Saya Melani, warga Depok. Ya, menanggapi krisis energi dunia saat ini serem juga sih ya. Semoga ke depannya banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memasok energi kita supaya tetap aman. Saya Vicky, warga Jakarta. Saya rasa pengusaha batubara bisa bijak dalam menyikapi situasi ini. Jangan sampai malah menjual banyak terus pasokan energi yang ada di dalam negara terganggu.
Komentar RRI Polo 3 pagi hari ini menyoroti krisis energi yang terjadi di sejumlah negara, terutama di Eropa dan China, akibat kelangkaan gas, bahan bakar minyak, dan batu bara. Bagaimana kira-kira dampaknya bagi Indonesia? Pagi hari ini bersama editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kemarin harga batu bara di pasar Newcastle Australia sudah $260, bahkan sempat menyentuh $280 per ton. Capaian harga tersebut lebih dari 3 kali lipat atau 300% dibandingkan harga pada bulan yang sama tahun lalu. Kenaikan harga batu bara yang demikian tinggi pada sejumlah pasar batu bara di Eropa dan di Cina disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar gas di negara tersebut. Pasokan gas sangat minim dan harganya juga mahal. Akibatnya, pemerintah negara-negara di Eropa kembali menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar pengembangan listrik mereka. Padahal, pemerintah Eropa awalnya sudah menutup pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara karena dianggap merusak lingkungan. Namun karena gas langka dan harga jauh lebih mahal dari batu bara, maka pilihannya tetap batu bara. Apalagi sebentar lagi Eropa masuk musim dingin yang memerlukan fasilitas pemanas dalam jumlah besar. Kondisi serupa hampir sama terjadi di Cina, walau penyebabnya berbeda. Bahkan di Cina, Tiongkok ada pembatasan dan penjatahan penggunaan listrik. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang memang belum terasa dampaknya, tetapi tetap perlu waspada. Walau Indonesia adalah penghasil batu bara, minyak, serta gas. Ini kewaspadaan yang penting, dan terutama adalah pemerintah harus mengawal ketat kewajiban penjualan batu bara ke pasar lokal atau domestic market obligation batu bara. Memang harganya tidak menarik, hanya $72 per ton. Bandingkan dengan pasar internasional yang $260 sampai $280 per ton. Tetapi ini adalah kewajiban agar suplai listrik ke PLN juga dapat terjaga. Demikian komentar. Selamat pagi.